hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Welcome to Revival Worship Church. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa tangan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu ada sampai hari ini. Happy Good Sunday. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, welcome to Reward Church. Iya, Pastor David Novendus dan saya Jacqueline Celose dan seluruh tim yang ada. Kita bersama siapkan hati kita untuk bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu berjalan hingga hari ini. Kita boleh mengajak teman-teman keluarga saudara yang lain untuk join bersama pada saat ini. Dan Bapak Ibu boleh tulis di live chat, God is so good. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan,
Dalam nama Yesus ada mujizat. Sama-sama katakan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sama-sama. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Katakan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Katakan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Sama-sama katakan. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku
Yesusku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ada mujizat. Kami percaya. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Percaya ada mujizat. Mari kita sembah Dia. Kami percaya. We worship you, Lord. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Shandana Namo. Sembah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat, kami percaya kasih yang mengubahkan, kami percaya rahmat dan anugerah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Buka hati kami mendengarkan setiap firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Yesus tidak terbatas. Demi nama Yesus, amen, amen. Bapak Ibu Saudara, welcome to Revival Worship Church. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan. Pandang Yesus. Pandang saja Yesus. Anda boleh tulis di live chat, saudara. Dalam kehidupan kita, kita diberikan mata, kenapa di depan? Karena untuk satu tujuan, melihat itu ke depan, bukan ke belakang. Setuju? Boleh katakan amin. Dan jika kalau kita ini diberikan mata, artinya itu untuk melihat sesuatu yang di depan, baik yang kita lihat secara fisik yang bisa terjangkau oleh mata, maupun sesuatu yang masih jauh, saudara, kita bisa melihatnya ketika kita mengarahkan mata kita memandang kepada apa yang di depan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini dalam Ibrani 12. Di situ dikatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan baginya yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat, yang sehebat itu terhadap dirinya sendiri dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, firman Allah berkata bahwa Dia mengajarkan kita, Dia mengajak kita untuk memandang ke depan. Turn your eyes upon Jesus. Taruh pandangan kita kepada Yesus, jangan kepada orang, jangan kepada keadaan, jangan kepada situasi yang ada, yang sedang bergejolak, ataupun segala sesuatu yang secara lahiriah kita bisa lihat. Bapak Ibu, kalau misalnya divonis oleh dokter, rasa sakitnya masih ada, hasil dokternya masih nyata bahwa oh ini kurang bagus,
Tapi kalau kita taruhkan pandangan kita kepada Yesus, kepada janjinya, kepada firman-Nya yang berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau yang hidup dalam kebenaran, engkau yang hidup dengan sesuai dengan kehendak Allah, engkau dimerdekakan, engkau disembuhkan. Dari sana ada darah yang mengalir, luka yang menganga yang dikatakan bilur-bilur Yesus. Dan firman Allah berkata orang yang percaya sakit apapun baik jasmani rohani disembuhkan oleh kuasa darah Yesus yang mengalir dari bukit tengkorak. Dan saudara, firman Allah berkata bahwa dari Kalvari dikatakan bukit tengkorak ada kuasa dari darah Yesus yang tercurah di atas Golgota. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga yang kita perlu lakukan saudara, apakah mata kita ini tertuju kepada beban yang merintangi kita, tertuju kepada pergumulan, ataukah dari di ayat 2 mata kita yang marilah kita melakukannya dengan, artinya bahwa sambil kita mengikuti Dia, sambil kita menghadapi setiap pergumulan. Di ayat pertama dikatakan bahwa kita ada begitu banyak beban dosa merintangi, dengan tekun kita harus berlomba sambil kita ada dalam perlombaan, sambil mata kita tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu boleh kita ingat-ingat kalau ada perlombaan, taruhlah itu sepak bola. Saudara, waktu Olimpiade atau PON yang ada di Papua, kalau nggak salah kita ingat saudara, seluruh penonton yang ada di seluruh ruangan stadion yang besar luar biasa dan bagus banget di Papua. Kemudian ketika ada orang yang tim dari kesebelasan A dan B yang sedang berlaga, kemudian ada yang grup-grup kesayangan mereka, khususnya Indonesia, yang kemudian menggiring bola dan mendekati di tempat untuk mendekati gol, orang akan mulai berteriak, memberi semangat, histeris dan semuanya, memberi dukungan. Tapi untuk orang-orang yang memang tidak sepakat atau mungkin pesaingnya, mereka tidak akan memberi dukungan. Mungkin mereka akan berharap bahwa grup yang menjadi lawan mereka itu akan kalah. Saudara, bukankah dalam kehidupan perjalanan pertempuran, peperangan atau semua pergulatan iman kita, pergumulan, saudara, kadangkala yang kita lihat bahwa orang-orang di luar bisa bertepuk tangan ketika engkau jatuh. Orang-orang di luar bisa tidak memberi dukungan ketika engkau justru dalam keadaan terjepit. Bahkan yang kita tahu bahwa iblis malah merindukan, pengen sekali melihat kita lemah, bodoh dan kalah. Dan maka mungkin dia memberikan pikiran-pikiran negatif atau memberikan sumbangan pikiran negatif dari orang di sekitar kita, atau hal-hal yang negatif yang dipengaruhi oleh keadaan yang kita lihat. Tapi saudara, itu hanya seperti penonton-penonton atau haters, orang-orang yang mempunyai pikiran negatif kepada Anda dan saya. Seperti ketika ada orang yang memberi supporter, itu seperti Tuhan yang memberikan semangat atau orang-orang yang positif. Tapi ada orang-orang atau kuasa kegelapan, atau boleh dikatakan semua hal-hal yang negatif itu akan datang menimpa saudara. Dan kalau kita tidak mau teralihkan saudara, kalau kita sebagai pemain yang profesional, mau penonton teriak, mau penonton mau hina Anda, mau penonton melakukan hal-hal mungkin yel-yel yang melemahkan Anda, Anda sedang ada di lapangan, Anda sedang fokus kepada pertandingan, saudara tidak akan terpengaruh. Tapi kita akan memberikan telinga kita, perhatian kita kepada hal-hal yang positif. Mungkin dukungan, mungkin support dari orang-orang yang berteriak, ayo, ayo maju, kamu bisa, gol, gol, ya, ya. Dan itu adalah hal-hal positif yang diberikan dukungan. Dan saya percaya bahwa Yesus pun ingin ketika engkau sedang bertanding, ketika engkau sedang menghadapi pergumulan, engkau harus menang. Bagaimana caranya? Turn your eyes upon Him. Taruh pandanganmu kepada Yesus dan engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau teralihkan pandanganmu, engkau akan kehilangan kendali, engkau akan kehilangan pegangan. Tetapi jika engkau teralihkan pandanganmu hanya kepada Yesus, engkau akan mengalami di sana ada injeksi kekuatan yang baru. Di sana ada kemampuan untuk terus bertahan ketika tidak ada pengharapan lagi. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada pengharapan baru. Sebab itu yang kita perlu lakukan saudara. Ada kesulitan benar, ada tantangan benar, ada rintangan benar. Tapi dia katakan bahwa perlombaan itu wajib buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada orang yang tidak berlomba dan kemudian dia mendapatkan piala. Hanya orang yang pernah berlomba yang akan mendapatkan piala, saudara. Jangan engkau harap engkau melihat kemenangan, melihat mahkota, melihat mujizat, tapi engkau tidak mau ada dalam pertaruhan, pertandingan, dalam semua arena yang diizinkan oleh Tuhan. Dalam ayat pertama dikatakan bahwa dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ada perlombaan yang diwajibkan, ada peperangan atau kita dalam medan perang yang diwajibkan, ada peperangan yang tidak diwajibkan. Artinya kadang-kadang sesuatu yang tidak mesti ada, saudara ya. Jadi kita perlu memilah mana pertandingan, mana peperangan, mana hal-hal yang penting memang yang diwajibkan. Kalau yang tidak diwajibkan
menyebabkan hal-hal yang tidak perlu kita singkirkan, supaya mata kita tidak teralihkan oleh hal-hal di luar yang negatif, tapi kita tertuju mata pandangan kita dengan tekun berjalan, dan setiap rintangan itu boleh kita singkirkan. Dalam ayat 2 berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Turn your eyes upon him. Dan dikatakan bahwa ketika kita melakukan itu, maka ia akan memimpin kita dalam iman yang pertama. Dan iman itu yang akan disempurnakan. Dia akan membawa kita, iman itu, kepada kesempurnaan pada ayat 2. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul ganti salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami iman yang menjadi sempurna? Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dengan kita, dikatakan apa saudara? Melakukan dengan mata tertuju yang pertama, dan kedua dikatakan dengan tekun membawa semua iman itu kepada kesempurnaan, yaitu dengan cara mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ketika engkau memikul salib yang menjadi bagianmu, dikatakan if you want to follow Jesus, take up your cross. Saudara, engkau dan yang memiliki iman itu tidak hanya sampai di situ saja, tapi imanmu akan bertumbuh menjadi iman yang sempurna. Dikatakan kesempurnaan dalam iman, saudara. Iman itu bertumbuh, tidak stay di situ saja. Kalau Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang imannya begitu-begitu saja, tidak pernah dilatih, tidak ada praktek, tidak ada pernah dalam pertandingan-pertandingan, itu yang membuat iman kita menjadi kerdil. Tapi kalau kita ingin iman kita bertumbuh, izinkan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Biarkan Tuhan membiarkan kita ada di medan-medan pertempuran, di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat kita menanggung semua dengan tekun semua bantahan, rintangan, dengan kehinaan atau apapun proses-proses yang ada. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata bahwa Dia sudah menyiapkan, saudara, semua yang salib kita pikul sekarang, Dia akan beri sukacita yang disediakan. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu jangan pernah takut. Kalau Anda sedang diizinkan, berarti imanmu sedang dibawa ke tingkat, ke level sempurna. Karena itu saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat 3 berkata seperti ini. Supaya apa? Supaya apa kalau kita ini dibawa iman kita naik menjadi sempurna? Supaya apa kalau kita ini adalah pertandingan-pertandingan? Ayat 3 berkata, ingatlah akan Dia, selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan ingin ketika mata kita tertuju kepada Yesus, kita yang tadinya mau lemah menjadi kuat lagi, kita yang tadinya mau putus asa menjadi semangat lagi, karena kita matanya tertuju kepada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, kepada Yesus yang berjalan di depan kita. Kalau Anda melihat ke kiri ke kanan, sebab itu Amsal katakan seperti ini, jangan pernah engkau ke kanan atau ke kiri, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, pandang terus ke depan, berjalan lurus ke jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mazmur 24, Mazmur 25 berkata bahwa Daud berkata, Tuhan tuntunlah aku, beritahukanlah aku jalan mana yang aku harus pilih. Alkitab mencatat, pandang Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, turn your eyes upon him, dan engkau akan dibawa dari satu kemuliaan, dari satu pertandingan iman kepada iman yang disempurnakan. Dan saudara, engkau tidak akan menjadi lemah, tidak akan, firman Allah berkata tadi, tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Di ayat keempat ke ayat ketiga tadi, menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita sungguh-sungguh saudara melihat kepada Kristus, dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Kalau engkau dalam keadaan sulit, engkau dalam keadaan diizinkan pergumulan, ingat selalu akan Yesus. Dia menanggung bantahan, Dia menanggung penderitaan jauh lebih hebat, sehingga engkau akan diberikan pengharapan yang baru. Firman Allah berkata bahwa orang yang berjalan maju sambil menabur benih, Mazmur 126, engkau akan maju even dengan cucuran air mata, even dengan kesulitan yang kau alami, tapi engkau tidak pernah sendiri. Dikatakan engkau akan berjalan maju sambil menabur benih, dan engkau pulang membawa berkas-berkasnya, membawa suara sorak-sorai, membawa kemenangan. Alkitab mencatat Daud berkata, ada sorak-sorai di kemah orang benar. Saudara, bukan hanya sorak-sorai karena engkau mengalami kemenangan, tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang dibenarkan, bagi orang yang mau hidup dalam kebenaran, selalu ada kemenangan, selalu ada sorak-sorai. Melewati pergumulan, pertandingan iman, melewati pertarungan, engkau tidak pernah akan dikalahkan jika mata Anda
Anda dan saya tertuju kepada Yesus, bukan kepada masalah, bukan kepada penyakit, bukan kepada orang-orang yang melemahkan Anda, bukan kepada ketakutan, bukan kepada vonis dokter, bukan pada keuangan, saudara. Karena kita masih punya ya Tuhan yang bisa memelihara kita. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Kuasanya itu tidak pernah berubah. Dalam Ibrani berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan jika dia tetap sama, dia Tuhan yang luar biasa juga yang akan menyertai Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saya percaya bahwa Yesus itu tidak hanya menjadi 1-2 orang yang punya, Yesus itu menjadi milik setiap orang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika engkau percaya bahwa dia yang berjanji itu setia, engkau akan melihat bahwa ada tangan Allah yang sangat luar biasa, yang akan selalu menjadi penolong kita, menjadi penopang kita di masa sulit. Yang setuju boleh katakan amin. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nama di atas segala nama berkuasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anda boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya, Yesusku luar biasa, kuasanya dahsyat. Mari terus ada dalam pertandingan iman. Mata tertuju kepada Yesus, jangan kepada kesulitan, jangan kepada semua hal yang negatif. Tertuju kepada Yesus yang berjalan menanggung bantahan dan kehinaan, supaya kita tidak menjadi lemah dan menjadi bodoh dan menjadi putus asa, tapi bangkit terus berjalan. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya mujizat masih ada. Engkau tidak pernah berubah. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, pulihkan yang takut, yang cemas, yang sendiri. Engkau tolong kami, bangkitkan kami. Dalam nama Yesus ada keselamatan buat setiap orang yang jauh, yang baru hari ini menerima Yesus. Kuasa-Mu menjamah. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Yesus kami luar biasa. We speak blessed and life, berkat yang penuh buat kami, keluarga, anak cucu, suami, istri, orang tua, pekerjaan, pelayanan, pernikahan kami, semua usaha, semua apapun yang kami kerjakan, tangan kami kerjakan, semua menjadi harapan impian kami disertai, dibukakan jalan, dipenuhi dengan mujizat dan kuasa Allah. Kami hidup di bawah langit yang terbuka, dan kami boleh menjadi berkat melayani Engkau seumur hidup. Dan kami lihat keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, semua kota di tempat kami tinggal, bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kami terima mujizat kuasa Allah. Mata kami tertuju kepada Yesus selama-lamanya, sampai Engkau membawa kami pulang ke surga yang mulia. Demi nama Yesus yang sepakat sama-sama katakan amen, amen, amen. Have a great Sunday. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat semua dukungannya. Dan kita berdoa terus untuk onsite dari Revival Worship Church. Tapi jangan juga lupa untuk memfollow TikTok Reward Church Official. Ya, ada Pastor David dan saya juga, kami akan banyak share di sana, dan juga untuk YouTube Reward Church Official. Terima kasih buat setiap dukungan doa Bapak Ibu yang rindu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, menabur untuk pelayanan dari Reward Church. Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya setiap taburan persembahan ataupun donasi atau persepuluhan maupun setiap persembahan syukur, ataupun Anda ingin mendukung dalam setiap ministry dari Reward Church, Saudara, biar Tuhan Yesus membalaskan berkat yang luar biasa. Sekali lagi, maju terus sampai bertemu dalam hadirat Allah. Stay tune terus dan on fire, keep on fire, never giving up. Saya Pastor Jack Selose and Pastor David Novenus as a pastor, senior pastor Revival Worship Church mengucapkan, maju terus, jangan pernah menyerah. Reward, semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah. Dan sebelumnya saya akan berikan informasi sedikit tentang Gereja Revival Worship Church, bahwa gereja sedang mencari sebuah tempat untuk kita bisa ibadah secara onsite. Mohon dukungannya dan doanya. Saya percaya ketika kita sepakat berdoa dan kita mau mendukung untuk barangkali saudara dapatkan informasi ada tempat untuk ibadah, saudara bisa akan berikan informasi ke kami, ya. Atau juga saudara ingin mendukung secara dana, saudara bisa mengirimkan juga ke rekening gereja yang ada. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita sama-sama untuk kita sepakat berdoa dan saling mendukung untuk supaya pekerjaan Tuhan ini di Gereja Revival Worship, khususnya tempat ibadah ini boleh ada, sehingga kita semua bisa beribadah secara onsite. Saya percaya kita semuanya
akan melihat kasih kuasa Tuhan yang dahsyat. Ketika kita berkumpul bersama-sama beribadah menyembah Tuhan, kita akan mengalami lawatan Tuhan yang semakin dahsyat dan ajaib. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Saat ini Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.